Konon itu yang kirim berkas itu baru 1, baru 3 dari sekian ratus, dari sekian ratus. Nah, kita menghitungnya toh Pak Bu itu dikurangi 9 ya, dikurangi 10 kabupaten tahap 1 nggih Bapak Ibu. Jadi 25 kabupaten loh Bapak Ibu yang mendaftar itu. SLB berapa Mas? SLB SMA masih sangat sedikit loh Pak Bu. Sedangkan waktu pendaftarannya itu semakin hari semakin ini nggih, limit nggih Pak Bu. Jadi di tanggal 28 Februari itu sudah fix, mudah-mudahan nggih. Tapi Bapak Ibu jangan menggalih, alah paling nanti kalau belum banyak yang daftar nanti dibuka lagi, diperpanjang. Nah itu tidak harus seperti itu menggalihnya Pak Bu. Jadi pastikan, nah nanti Bapak Ibu nanti kalau nggak menyegerakan itu akan dikejar-kejar. Apalagi Mbak Yuni itu kalau lari cepat sekali ya, kalau ngejar itu Bapak Ibu nanti tetap bercanda. Mbak Yuni, kita nanti akan mengejar teman-teman nih. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kita berharap ini kapasitas Zoom kita itu sudah disiapkan 1.000 loh Pak Bu. Dari LPMP, kita menyiapkan untuk 1.000. Dengan harapan 1.000 itu kan kalau jumlah sekolah SMA kan tidak sampai 1.000. Nah, tetapi SMA ada SLB, negeri, swasta. Sebetulnya kita ingin sebanyak-banyaknya kepala sekolah itu mendaftar. Dan Bapak Ibu tidak perlu menanyakan kuotanya berapa, karena kita tidak tahu juga, karena tidak menggunakan kuota. Nah, Bapak Ibu, boleh di-share linknya ke teman-teman. Silakan Pak Bu. Mungkin Bapak Ibu masih menggalihnya seperti yang lalu-lalu nih. Yang lalu-lalu itu artinya bahwa Bapak Ibu itu sekarang masih menggali bahwa nanti kalau Bapak Ibu lulus menjadi kepala sekolah penggerak, Bapak Ibu akan berada di sekolah Bapak Ibu sekarang. Kalau ternyata misal menurut Bapak Ibu sekolah Bapak Ibu itu jauh dari domisili Bapak Ibu, atau menurut Bapak Ibu bukan tempat yang Bapak Ibu inginkan gitu ya, karena jauh, karena mungkin berada di pelosok atau jangkau atau apapun alasannya, lalu Bapak Ibu berpikir bahwa nanti aku semakin lama tidak mutasi gitu. Nah, padahal tidak begitu juga Bapak dan Ibu. Seandainya pun nanti akan ada mutasi itu tentu ya karena kepentingan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sam. Tetapi kan ada koridornya Bapak Ibu. Jadi mutasi itu ada persyaratannya, Dan jika diperlukan mutasi, walaupun Bapak Ibu sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, bisa jadi antar sekolah penggerak seperti tadi Pak Bu, itu boleh. Bahkan posisi penugasan Bapak Ibu ini kan kebanyakan lintas kabupaten, dan itu tentu bisa terjadi. Karena nggak masalah sekarang di tahap 3, karena 35 kabupaten di Jawa Tengah sudah menjadi kabupaten sasaran program sekolah penggerak. Memang kemarin yang di tahap 1 dengan tahap 2 itu ada sedikit masalah ya, ketika ada kepala sekolah termutasi dari kabupaten penggerak ke kabupaten bukan sasaran penggerak. Tapi sekarang kan aman. Semua kabupaten di Jawa Tengah adalah kabupaten penggerak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, sampaikan kepada rekan yang lain, jangan khawatir gitu. Ya, dan Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu, ini kan prosesnya juga perlu waktu Bapak Ibu. Tidak sekarang mendaftar langsung sekarang ada pengumuman lulus, enggak begitu juga. Jadi nanti kalau ternyata karena kebutuhan mendesak dan pertimbangan yang tentu sudah menjadi areanya pimpinan Pak Bu, pemerintah provinsi, ketika pun akan ada mutasi, bahkan Bapak Ibu prosesnya belum ada belum pengumuman, nah itu nggak masalah juga. Jangan paham tentang keuangan yang dilaporkan, ya toh. Nah,
Pak Irham. Pak. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, bahkan nanti ketika proses itu berlangsung dan Bapak dan Ibu pengumuman lolos sebagai kepala sekolah penggerak, ternyata Bapak Ibu apa menjadi bagian dari proses mutasi. Ya, nggak masalah juga kan Bapak Ibu, karena status kepala sekolah penggerak itu melekat di person, di Bapak Ibu. Jadi bukan sekolahannya, ini bukan sekolahannya. Sehingga nanti dimanapun Bapak Ibu ditugaskan di tempat yang baru, sekolah Bapak Ibu akan mendapatkan status yang mengikuti status Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon ini berita ini disampaikan juga ke rekan lain. Jangan khawatir, intinya seperti itu. Nah gitu Pak Bu, kalau memangnya kenapa sih harus segitunya gitu ya, ngajak-ngajakin persuasif, begitu persuasif ke rekan lain. Tentu kita harus melihat kembali ya Pak Bu, kemanfaatan apa yang akan dirasakan oleh sekolah penggerak saat Bapak Ibu kepala sekolahnya daftar dan lolos. Nah, itu kan kepentingannya kita kalau Bapak Ibu sebagai seorang kepala sekolah yang Bapak Ibu penggali itu bukan bukan jabatannya Bapak Ibu saja, tapi unsur yang ada yang Bapak Ibu pimpin di sekolah tempat Bapak Ibu bertugas. Karena pasti seperti itu. Dan ini banyak kepala sekolah baru Mas Putut. Saya di WA grup saya juga mudah-mudahan ini nanti tetap termotivasi. Nah, Bapak Ibu yang ini nih, kan kita sepakat Bapak Ibu. Kalau kalau kita bicara kalau saya bicara dengan Bapak Ibu sebagai seorang kepala sekolah, pasti pembicaraan kita itu akan sangat ideal. Nah, pasti harus gitu Pak Bu. Saya tidak akan mengatakan yang wilayah Ewodene itu tidak, ya, Pak Bu. Kalau yang Ewodene itu kan tidak dikatakan pun bisa terjadi. Nah, yang itu tidak akan saya sampaikan. Begini ceritanya Pak Bu. Bahwa ketika setiap pemerintahan itu mengawali masa kekuasaannya, nah, terus kemudian di Kemendikbud juga, nah itu pasti ada capaian ya, ada kondisi yang ingin dicapai. Nah, tentu saja itu ketika sistem pendidikan nasional kita masih mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas 20 2003 itu masih menjadi acuan utama. Dan di kementerian di bawah Pak Nadiem itu pun merumuskan visi pendidikan Indonesia ke depan dan Bapak Ibu bisa membacanya di Renstranya Kemendikbud. Ya. Kalau masih Kemendikbud saja ya, belum Kemendikbud Ristek. Karena penggabungan Risteknya juga belum lama. Nah, Bapak Ibu ada harapan, keinginan bahwa kita ingin mewujudkan bangsa ini yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, dan itu hanya akan terwujud ketika para siswa generasi muda, para pelajar kita, itu memiliki karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ibaratnya itu output dari sebuah proses, jadi pembelajaran itu kan proses nih, pendidikan itu proses yang disadari. Nah outputnya apa? Produknya apa? Kan bukan benda, tetapi manusia yang tumbuh dan bertumbuh dan berkembang dengan Indonesia sekali gitu ya, Indonesia banget. Nah yang Indonesia banget itu yang seperti apa ya, yang mencerminkan karakter-karakter Pancasila. Jadi kalau dulu kan ada yang Pancasilais, nah kan boleh menggunakan istilah yang berbeda. Okay? Tapi yang seperti apa sih terutamanya? Nah, berpikir kritis Bapak Ibu, bernalar kritis. Apakah belum terlihat kalau
generasi muda kita memiliki nalar yang kritis. Kalaupun sudah, maka kita akan berupaya mengoptimalkan. Jadi kita tidak akan berbicara di area sisi negatifnya, ya Pak Bu. Juga tidak akan membanding-bandingkan. Itu. Yang kedua, Bapak Dani, kritis. Mengapa sih kritis? Karena para siswa itu harus kita pastikan ketika ada konteks, kondisi atau situasi yang dihadapi, bahwa itu sudah betul sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kondisi ideal atau yang diharapkan, atau belum, itu para siswa kita itu tahu, oh ini sesuai, oh ini benar, oh ini baik. Nah, yang seperti itu tidak mungkin kalau anak-anak itu hanya belajar dengan proses membangun kognitif di tingkat berpikir yang rendah. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan ketemu alurnya. Jadi belajar tentang fakta-fakta, ilmu-ilmu yang dimensinya fakta saja itu tidak cukup. Bahkan belajar banyak konsep dengan penguasaan materi konseptual yang luar biasa, yang kelihatan secara secara pengetahuan wawasannya itu luas, itu pun belum cukup, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bahkan beberapa materi dengan dimensi yang aplikasi ya untuk proseduralnya, mekanisme dari sebuah konsep gitu, itu pun belum cukup. Jadi mungkin kan selama ini yang penting siswa bisa menyelesaikan proses atau pekerjaan tertentu, belum cukup. Bagaimana ketika setelah menerapkan konsep atau prosedur di setiap ilmu yang dipelajari itu ada permasalahan. Nah, area permasalahan itulah area berpikir dimensi metakognitif. Dan itu baru akan memungkinkan siswa memiliki nalar kritis. Jadi tahu kalau itu ada masalah, dapat mendiagnosa apa sih penyebabnya masalah tadi kok muncul. Bahkan memprediksi dampak dari ketika masalah itu muncul. Syukur-syukur bisa mengevaluasi. Kalau seperti ini bagaimana solusinya? Jadi berpikir solutif. Itu inginnya kita menciptakan anak-anak seperti itu. Bahkan ketika merumuskan solusi, itu mereka itu mampu mengevaluasi solusi yang diambil itu sudah betul belum ya, tepat tidak ya, dan bahkan baik atau tidak ya. Karena ada sisi-sisi moralitas yang mengikuti, yang menyertai. Nah, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kreatif. Bagaimana ketika banyak permasalahan yang dihadapi, para siswa kita itu dalam menerapkan atau mengaplikasikan ilmunya, dalam menyelesaikan permasalahannya, atau dalam mengoreksi atau mengkritisi konteks yang dihadapi, peristiwa atau situasi yang dihadapi, itu mereka kreatif. Nah, dan ini Bapak dan Ibu, dimensi-dimensi yang muncul atau yang dirumuskan di profil pelajar Pancasila sebetulnya ini sangat holistik. Nah, ini harapannya seperti itu, Bapak dan Ibu. Tentu beriman bertakwa karena kita negara yang berketuhanan. Jadi sangat berbedanya, bukan negara agama. Kalau negara tidak berketuhanan ya tidak negara yang berketuhanan. Bagaimana sih caranya mewujudkan ini? Kan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian itu baru akan terwujud manakala para siswa kita di setiap jenjang selesai sekolah, menyelesaikan studi dari jenjang per jenjang itu berakhir dengan kondisi berkarakter. Nah, intinya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, ini karena sudah dirumuskan dalam visi pendidikan Indonesia ke depan. Nah sekarang Bapak Ibu, memangnya apa hubungannya sekolah penggerak dengan konsep profil pelajar Pancasila itu tadi? Nah Bapak dan Ibu, kalau berbicara tentang pendidikan karakter, itu kan Bapak Ibu sudah sangat fasih ya, karena Bapak Ibu kepala sekolah, dan kepala sekolah itu bagian dari
pelaksana program PPK di setiap sekolahnya. Pasti nggih, karena penanggung jawab. Nah, selama ini yang berjalan itu kan di Perpres 87 nggih, terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Ada berapa pendekatan atau strategi Bapak Ibu? 3. Yang pertama, berbasis kelas, membangun karakter berbasis budaya sekolah, lalu membangun karakter melalui kemitraan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Nah, sudahkah terwujud? Ya mungkin sudah, tapi sudah maksimal belum? Belum tentu saja. Oke. Kalau sudah maksimal, sudah tidak ada anak yang bolos, sudah tidak ada anak yang terlambat, nah itu. Jadi kan tentu ini masih berproses. Nah, sekolah penggerak di sini, ini biasanya kita akan melihat dari peran dan kedudukan sekolah penggerak. Ada istilah katalis. Bapak dan Ibu mungkin boleh googling. Kalau Bapak Ibu Zoom-nya menggunakan laptop, Bapak Ibu boleh googling. Apa sih katalis itu? Kalau yang basicnya IPA, fisika atau kimia, ini sudah otomatis. Oh, itu suatu zat atau benda yang menjadi perantara terjadinya perubahan. Ini itu katalis. Terjadinya perubahan. Tapi sebetulnya katalis itu ada dua sisi, nggih. Mengantarkan perubahan itu dengan proses memperlambat atau mempercepat. Nah, harapannya Bapak Ibu, sekolah penggerak ini akan menjadi katalisator lebih ke mana Pak Bu? Mempercepat, ya. Mempercepat terwujudnya visi pendidikan Indonesia. Kok bisa? Kan mungkin Bapak Ibu begitu, kok bisa? Ya, karena setidaknya ada dua, ini yang menjadi hal yang sangat prinsip Bapak Ibu, bahwa di sekolah penggerak, pembelajaran nanti akan berfokus pada siswa itu, nah ini, di mana harapannya di sekolah penggerak ini nanti pembelajaran dilaksanakan menggunakan paradigma baru dan memang arahnya untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi nanti Bapak dan Ibu itu ada di mana? Ada di kurikulum Merdeka. Jadi kurikulumnya itu kan prosesnya lama nggih Pak Bu. Kurikulumnya awalnya itu kurikulum yang memang kan sebetulnya akan menggantikan kurikulum 2013, ya kan gitu, tapi berproses. Nah, prosesnya kalau ini ibaratnya di sekolah penggerak itu menjadi pilot proyek gitu ya. Pilot proyek atau istilahnya uji coba berlakunya kurikulum yang baru ini. Nah, karena baru diterapkan di sekolah penggerak, maka awalnya di 2021 itu untuk sekolah penggerak tahap 1 itu di 10 kabupaten kota di Jawa Tengah itu diberi nama kurikulum sekolah penggerak ya. Kurikulum dengan pembelajaran paradigma baru, ada bermacam-macam namanya. Terus kemudian berkembang lagi Bapak dan Ibu, karena ini masih seperti model seperti apa sih namanya Bapak dan Ibu, kerangka ya, seperti desain gitu ya. Nah, lalu ada kemarin itu muncul istilah kurikulum prototype. Nah, tetapi resmi pada hari Jumat yang lalu sudah di-launching ya, dengan nama kurikulum Merdeka. Nah, gitu Pak Bu. Jadi merdekanya sambil mengepat. Kurikulum Merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, memangnya kurikulum ini hanya berlaku di sekolah penggerak, betul. Sementara ini diuji cobakan di sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, tetapi baru saja kemarin itu ada ketentuan Permen tentang pemberlakuan kurikulum. Jadi kurikulum Merdeka ini nanti secara bertahap berlaku di tahun ajaran 2022-2023. Nah, kalau sekolahnya bukan sekolah penggerak bagaimana? Nah, tentu menyiapkan secara mandiri. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kan
kan butuh butuh di latih Bapak Ibu gurunya. Iya, betul. Jadi bedanya sih situ. Kemudian Bapak dan Ibu yakin kalau nanti akan terwujud nih di sekolah penggerak. Sangat yakin Pak Bu. Kenapa? Karena poin kedua yang sangat penting adalah bahwa sekolah penggerak itu berawal dari SDM yang unggul gitu ya. Jadi ini kan walaupun ini kemitraan ya dengan daerah, bukan kemudian ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Dinas Provinsi menunjuk sekolah A, sekolah B dengan label-label sekolah misalnya ini mantan RSBI, rintisan saja masih disebut mantan. Jadi SBI-nya kapan gitu ya nggak tahu. Atau sekolah model atau sekolah inti atau apapun label-label itu tidak, kita tidak menggunakan label itu. Nah, juga bukan karena melihat sekolahannya dalam arti profil sekolahnya, mungkin karena akreditasinya, mungkin karena letaknya, mungkin karena apanya, begitu tidak. Tetapi pertama kali yang akan diseleksi adalah kepala sekolahnya. Dan Bapak Ibu, sampai dengan tahap 2 ini, ketika kepala sekolahnya daftar, lolos, itu yang luar biasa bangga itu Bapak Ibu gurunya loh Pak Bu. Sangat bangga memiliki kepala sekolah yang keren dan hebat. Nah itu Pak Bu. Jadi sudah memunculkan kebanggaan tersendiri. Nah baik Pak Bu. Apa ya nanti indikator keberhasilan atau hal yang akan dilihat dari sekolah penggerak di kondisi akhir dari sekolah penggerak? Yang pertama Pak Bu, hasil belajar siswa. Jadi core bisnisnya sekolah itu menyelenggarakan proses pembelajaran dan akuntabilitasnya ya pertanggunggugatannya itu di hasil belajar siswa. Tentu itu yang kita pikirkan. Jadi sehebat-hebatnya sekolah, sehebat-hebatnya kepala sekolah, itu yang akan dilihat signifikan enggak ke hasil belajar peserta didiknya. Nah, yang itu, kalau gitu semuanya harus bergerak dong, Bu. Iya, tentu. Kepala sekolah saja kan enggak cukup. Jadi Bapak Ibu pointer sekali gitu ya, hebat sekali. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menggerakkan seluruh unsur yang ada di sekolah kan juga nggak ngefek ke profil peserta didiknya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Wah, lagi bertaruh nyawa gitu. Nah, tentu. Yang kedua Pak Bu, masih di hasil belajar. Di atas level yang diharapkan Bapak Ibu, mudah-mudahan sebentar lagi akan di launching hasil AN. Belum ya Mas Putu? Hasil assessment belum di launching? Belum. Nanti akan muncul profil pendidikan, rapor pendidikan di setiap sekolah dan profil sekolah. Jadi selama ini kan Bapak Ibu membuat profil sekolah sendiri ya, dengan versi Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti Bapak dan Ibu ada dua data yang Bapak Ibu peroleh dari Kemendikbud itu apa tadi? Rapor pendidikan, rapor sekolah, dan profil sekolah. Nah, dari mana itu diperolehnya? Dari hasil asesmen nasional. Asesmen nasional yang kemarin sudah dilaksanakan terkait dengan mengukur kemampuan literasi membaca, literasi numerasi. Jadi literasi kan banyak macam ya Pak Bu. Itu baru 2 loh Pak Bu. Jika ada sekian jenis literasi, belum literasi sivik, belum literasi sains, belum literasi kesehatan, belum literasi apalagi ya. Wah, itu kan banyak literasi finansial, belum yang lain-lain. Baru diukur di literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, itu sebagai hasil proses kognitif. Nah, walaupun sampling, tetapi nanti itu hasilnya, walaupun tidak juga menunjuk kemampuan siswa per siswa, justru karena kolektif, nanti mengarahnya itu pada apa ya, walaupun dikatakan tidak kinerja sekolah, tapi ujung-ujungnya bikin baper.
Karena nanti sekolah Bapak Ibu itu muncul rekomendasi bahwa sekian persen peserta didik literasi membacanya masih ada di level ini. Nah, itu kan bikin baper, walaupun tidak menyebut nama di sana. Nah, sekian persen peserta didik dari SMA 1 Kajen misalnya di Pak Irham, literasi numerasinya berada pada level ini, rekomendasinya perlu intervensi khusus. Wah, baper sekali nanti Bapak Ibu. Nah, untuk itu nanti dengan program sekolah penggerak ini, Bapak dan Ibu, pembelajaran paradigma baru mungkin yang pembelajarannya nanti berdiferensiasi, baik secara konten, proses, bahkan ke hasil belajarnya diharapkan ketika siswanya diukur mengikuti asesmen itu lebih sesuai, Bapak. Nah, jadi ke sana, arahnya itu ke sana, Pak Bu. Jadi kalau maksa, mengapa tidak kurikulum 13 lagi? Lah, maksa banget ya istilahnya. Pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu, saya ini koordinator supervisi, ya. Kebetulan dapat tugas tambahan. Kalau di Bapak Ibu di sekolah guru-guru itu kan dapat tugas tambahan tuh sebagai wali kelas, sebagai apa. Nah, saya sebagai koordinator supervisi dan sudah 2 tahun kita melatih atau melaksanakan BIMTEK kepada 350 pengawas dari seluruh jenjang, SD, SMP, SMA, SMK juga. Terus itu melakukan supervisi di seluruh sekolah binaannya Bapak dan Ibu. Kalau 350 pengawas, kalau 1 orang pengawas punya sekolah binaan 20, itu 350 kali 20 loh Bapak Ibu. Itu data hasil supervisinya yang di kurikulum 2013. Kalau saya nggak ini ya Pak Bu, nggak mungkin memberikan data yang tidak menyenangkan. Memang faktanya seperti itu. Sebagian besar pembelajaran itu masih pada level proses kognitif anak sampai ke aplikasi. Kalau keterampilan ya rata-rata masih dipresisi secara rata-rata loh Bapak Ibu. Nah, Kak, seperti itu Bapak Ibu. Padahal ketika siswa mengikuti asesmen itu diukur proses kognitifnya sampai ke analisis. Nah, gitu kan nggak nyambung sekali itu Pak Bu. Makanya move on, ayo kita move on. Kita coba yang baru. Nah, kita kondisikan dengan kurikulum di pembelajaran paradigma baru. Ini tadi. Nah, begitu Bapak dan Ibu, ini baru di hasil belajarnya, yang proses kognitif. Yang kedua, yang hasil belajar proses sosio-emosional, itu tentang terbentuknya karakter, itu diukur melalui survei karakter. Bapak dan Ibu kan sudah melaksanakan program PPK nih. Sudah berjalan dari sejak tahun 2017. Nah, apa ya yang dapat Bapak Ibu jadikan assurance ya, jaminan bahwa karakter anak-anak itu pasti terwujud dengan sekian program yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sudahkah maksimal? Nah, itu bagian dari refleksi ya, Pak Bu. Nah, kalau belum, tidak ada salahnya juga kita memperbaiki proses sosio-emosional yang ada. Bahkan ketika proses kognitifnya dengan intrakurikuler, nanti khusus di kurikulum Merdeka ini, Bapak dan Ibu, 20-30% alokasi waktu 1 tahun, itu Bapak Ibu guru setiap mata pelajaran itu harus melaksanakan pembelajaran dengan proyek pelajar Pancasila, bukan hanya guru PPKN. Jadi baik sendiri-sendiri maupun dengan kolaborasi lintas mata pelajaran itu nanti harus dilaksanakan. Jadi baru disebut mata pelajaran jika pembelajarannya, jika peserta didik mengikuti 1 intrakurikuler dengan 70% alokasi waktu per tahun dan yang 20-30% alokasi waktunya adalah melaksanakan proyek. Anak-anak itu melaksanakan proyek pelajar Pancasila. Nah, kalau dulu Bapak Ibu mengenal istilah discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning, bahwa project based learning itu adalah salah satu model pembelajaran dulu ya di K13. Yang ini Bapak Ibu
proyek pelajar Pancasila itu bukan model pembelajaran yang dipilih, tapi itu adalah bagian dari beban belajar yang memang harus dialami siswa, gitu Pak Bu. Saya nggak pakai itu, ribet banget. Itu kan kemarin yang ke-13. Nah itu Bapak dan Ibu, bedanya di situ. Itu ya di hasil belajar. Yang ketiga Bapak dan Ibu, bahwa sekolah Bapak Ibu akan dikondisikan lingkungannya sebagai lingkungan belajar yang aman. Aman pasti Bapak Ibu tahu lah ya. Nyaman, ya, lebih ke feelingnya inklusif. Inklusif itu bisa mengakomodasi, kayaknya itu kok ganggu, berbagai perbedaan agama, kemudian etnis, suku, apapun ya. Jadi tidak diskriminatif ya, tapi inklusif dan menyenangkan. Bahkan anak-anak datang ke sekolah itu rindu ya, rindu untuk datang ke sekolah. Apalagi setelah pandemi. Ini kemarin sudah tatap muka, PJJ lagi ya Bapak Ibu. Nah, ada yang membuat Bapak Ibu baper lagi. Gimana ceritanya ya? Anak-anak itu tidak bertemu gurunya, tidak melaksanakan program-program di sekolah, tetapi karakternya itu disurvei. Sementara anak-anak lebih banyak di rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, ini yang nanti fokus ke penerapan kurikulum merdekanya Bapak dan Ibu. Jadi seperti apa? Tentu kan ada banyak hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa sekolah yang kemarin sudah minta melaksanakan IHT, bahkan yang tahap 2, Mas Putut. Ada beberapa sekolah biar nggak baper pas PKP nanti, terus nggak kaget gitu ya. Tiba-tiba di pelatihannya harus belajar kurikulum yang betul-betul berbeda. Kemarin SMA Gondang itu. Yeah. Jadi sosialisasi kurikulum merdeka. Di sana dikasih label menuju sekolah penggerak gitu ya, karena sudah lolos tahap 2. Tapi karena sudah dengar kalau nanti akan menerapkan kurikulum baru gitu, seperti apa kan banyak di YouTube nggak? Kebetulan saya kan banyak webinar tentang kurikulum prototype kemarin-kemarin masih nama prototype nggak. Nah, itu akhirnya mencuri start. Mencuri start, belajar dulu supaya nggak kagok. Karena banyak hal yang berbeda. Apalagi di YouTube itu kan suka ada yang konten ya Bapak Ibu. Di kurikulum yang baru, Bapak Ibu guru tidak dituntut membuat silabus dan RPP. Ya memang. Siapa yang bilang harus buat silabus RPP? Kalau gitu enak dong Bu. Enak. Tapi Bapak dan Ibu memang semua istilah yang digunakan nanti berbeda. Jadi tidak disuruh membuat silabus, tidak suruh membuat RPP, tapi ada perangkat ajar. Dan Bapak Ibu ada beberapa hal yang secara ketingkatan itu nanti boleh. Pertama Bapak Ibu kan ada banyak platform ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh perangkat ajar yang sudah disediakan, contoh-contoh unduh pakai, gitu bahkan boleh loh. Unduh pakai. Atau copy paste ya, copy paste. Nah, dulu waktu Bapak Ibu perangkatnya copy paste, ngunduh dari internet gitu kan dipoyokin gitu. Lah, karena sudah hampir 9 tahun, ya berapa tahun nih? 2013, 9 tahun, 2012. Ya, 9 tahun masa masih copy paste gitu ya, masa masih perangkatnya masih copy paste ya. Kalau hasil supervisi seperti itu kita masukkan saja ke tool aplikasi untuk apa namanya originalitas ya dokumen. Itu banyak loh yang apanya ini yang duplikasi gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, tapi sudahlah, kalau yang kurikulum baru ini karena baru, Bapak Ibu juga baru mau akan belajar, bahkan ATM itu boleh. Unduh pakai boleh, tapi unduh amati, tiru, meniru-niru ya, membuat tapi niru, boleh. Nah, yang nanti Bapak Ibu kalau sudah niru-niru lama-lama kan malu, maksud cuma niru-niru saja, lama-lama ATM. Tiru, terus dimodifikasi. Nah, lama-lama nanti di tahun berikutnya Bapak Ibu akan mengembangkan perangkat sendiri yang tentu itu lebih sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Maksud kalau perangkat pembelajaran itu representasi identitas dari profil peserta didik loh Bapak Ibu. Jadi nggak logis, tidak masuk akal kalau Bapak Ibu ngunduh perangkat tiba-tiba langsung digunakan. Banyak hal yang kemudian nanti tidak sesuai. Nah,
Itu gambarannya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti secara berkala Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah juga dan pengawasnya itu akan melakukan refleksi secara berkala setiap pekan, akhir pekan, terserah Pak Bu. Dan ukuran keberhasilan Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak nanti saat Bapak dan Ibu melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak. Baik bagaimana implementasi kurikulumnya, manajemennya, pembelajaran paradigma barunya, asesmennya, semuanya, Pak Bu. Nah ini Pak Bu. Jadi, wah berarti nanti dapat fasilitas ini, betul. Mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya lebih akan menguatkan Bapak dan Ibu ke ini Pak Bu. Ini tahap 3 sudah semuanya, ke sini. Bahwa sekolah Bapak Ibu karena akan menerapkan kurikulum baru sebagai pilot project gitu ya. Tadi Pak Bu, dengan pembelajaran paradigma baru, dengan SDM yang dilatih, Bapak Ibu, harapannya mutu pendidikan atau mutu sekolah itu akan meningkat dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Sebenarnya 3 tahunnya itu dari 2021 nggih Mas Putut. 2021, 2022, 2023, 2024. Karena di 2024 akan ada evaluasi untuk kurikulum merdekanya, dan itu nanti baru akan berlaku untuk seluruh tingkat kelas. Kalau di 2001 yang sekolah penggerak itu juga baru hanya kelas 10 yang SMA. Kalau SMP kelas 7, kalau SD kelas 1 dan kelas 4. Nah, ini Pak Bu, kemudian Bapak dan Ibu kepala sekolah juga akan mendapatkan pelatihan. Nah, yang ini Pak Bu, manfaat-manfaatnya. Bahwa dengan menjadi kepala sekolah penggerak ataupun tidak, Bapak dan Ibu ke depan itu akan ada program digitalisasi sekolah. Nah, saat status Bapak Ibu adalah sekolah penggerak, maka akan mendapatkan fasilitas bahkan ketika justru kendala utama itu ada di jaringan, ada di akses internet. Dan itu nanti akan dikondisikan dengan dana yang diberikan kepada Bapak Ibu berupa pos kinerja. Kalau kami ada di tengah hutan, atau Bapak Ibu ada yang di tengah laut ya, tengah laut ya nggak ada sekolah ya. Nah, di pulau misalnya yang di Cilacap ya, yang tahap 3 itu kan di ujung alang ya, di kampung laut. Nah, itu kan susah sinyal. Nah, itu nanti akan mungkin bahkan akan difasilitasi oleh Telkom. Karena ini bagian dari percepatan digitalisasi. Jadi, Bu, kami itu internetnya itu kecil kenapa? Karena kami nggak punya uang cukup untuk membayar internet berlangganan dan nah itu diantaranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi gimana kami sekolah pembelajarannya akan e-learning ya, e-learning pembelajaran berbasis elektronik, susah sinyal, nah yang gitu-gitu juga akan difasilitasi. Nah kemudian itu Bapak Ibu, lalu anggaran, nah ini tadi. Tapi mohon tidak menggunakan ini sebagai satu-satunya motivasi loh Bapak Ibu. Ya ini itu kan penting Bu, iya penting, tapi lebih ke yang lain bahwa ini supportingnya gitu ya. Nah, dan Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan secara intensif untuk terjadinya transformasi sekolah. Jadi Bapak Ibu akan mengalami transformasi apa namanya perubahan bentuk dari sekolah dengan level-level yang mungkin belum seperti yang diharapkan sampai pada level yang diharapkan. Nah, baru kemudian yakin insya Allah ya kalau Bapak Ibu menunjukkan effort yang luar biasa insya Allah. Nah, kita akan bisa mencetak generasi muda para siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kan ke sana Pak Bu, ketemunya itu nanti harapannya ke sana. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan intervensi dari pemerintah ya. Bapak dan Ibu, tadi Mas Putu sudah menjelaskan bahwa setiap sekolah Bapak Ibu akan didampingi secara intensif oleh yang namanya fasilitator. Nanti kalau yang tahap 3, ya. Yang tahap 2 juga iya.
Dan kalau yang di tahap 1 dulu namanya PA, pelatih ahli. Nah, pelatih ahli ini atau fasilitator ini juga sudah dilatih Bapak Ibu secara daring. Kemudian, nah ini nggih, selain Bapak dan Ibu kepala sekolah, juga ada pengawasnya nanti bersama-sama wakil guru, guru BK, kurikulum. Kalau SD, ini kan ada SLB, di SLB itu ada semua jenjang loh Mas Putut. Tapi tidak di SLB, ya, tidak diurusi oleh kabupaten kota, tetapi semua jenjang ada. Nah, yang untuk SLB yang SD misalnya dia ada wakil guru kelas rendah, wakil guru kelas tinggi seperti itu. Kemudian nanti dilatih namanya tim komite pembelajaran. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dilatihnya tentang apa? Tentang kurikulum yang baru, di mana pembelajarannya juga dengan menggunakan paradigma baru. Terus Bapak Bapak Ibu kan besok akan memiliki data rapor sekolah, rapor pendidikan dan profil sekolah yang dari data AN. Bagaimana membacanya dan bagaimana menggunakan data itu untuk dijadikan program atau merencanakan program pemenuhan mutu atau peningkatan dalam rangka perwujudan profil pelajar Pancasila itu besok diajari Bapak Ibu. Seperti itu ya Bu, seperti membaca rapor mutu yang SMP. Beda lagi caranya. Oh, hanya sekolah penggerak saja yang diajari betul. Sekolah lain boten. Nah, itu ya. Dan ini Pak Bu, juga kemarin baru saja di launching platform Merdeka Mengajar. Di Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu guru akan mendapatkan banyak fasilitas. Nah, ini terkait. Nah, sekarang saya akan cerita gambaran seperti apa sih kondisi manajemen sekolah penggerak. Bapak dan Ibu, rata-rata kalau program-programnya besar, gitu tuh kadang lost control gitu ya. Artinya bagaimana? Di pengawasannya itu sering kurang maksimal. Nah, di program sekolah penggerak ini, Bapak Ibu, berjenjang itu ada yang namanya Pokja Manajemen Operasional Sistem, ya. Sistem manajemennya itu seperti itu. Atau kalau di bahasa mana ya, bahasa Cilacapnya itu Project Management Office. Oh, itu bahasa Cilacap loh. Ya kan Cilacap banyak orang yang berbahasa Inggris nih, banyak orang asing di Pertamina. Nah, itu Pak Bu, sistemnya itu berjenjang dari sekolah, kemudian pemerintah, kabupaten kota, provinsi sampai UPT sampai Kemendikbud. Sekarang saya akan bercerita manajemen sekolah penggerak yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu, di sekolah Bapak Ibu nanti itu akan ada seperti ini. Bapak Ibu ada kebijakan program ini. Kebijakan programnya sudah namanya program sekolah penggerak. Kemudian ada perencanaan dan penetapan target sekolah. Nah, terus perencanaannya tadi berbasis data profil sekolah, rapor sekolah. Nah, akan Bapak Ibu identifikasi apa kelemahan dari rapor pendidikan itu ke hasil AN itu ke 8 standar. Dan 8 standarnya kan masih proses. Yang sudah dipublish itu baru SKL, standar isi, gitu-gitu. Bapak Ibu sudah membaca belum? Nah ya, itu baru akan cocok kalau sekolah Bapak Ibu pakai kurikulum penggerak. Nah, kalau tidak namanya maksa gitu ya, karena nggak sesuai. Sanksi yang diatur kalau Bapak Ibu masih dengan kurikulum 13 menjadi tidak sinkron. Nah, kemudian baru disusun perencanaan programnya, Bapak Ibu laksanakan. Pasti di dalam pelaksanaan program di sekolah penggerak Bapak Ibu akan ada banyak kendala, isu, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Dan itu masuk ke sistem Pak Bu. Jadi nanti secara berkala fasilitator yang mendampingi sekolah Bapak Ibu itu akan membantu memberikan menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nah, ini tujuan Project Management Office. Jadi sesegera mungkin ketika program di sekolah penggerak itu terkendala, itu terinput dan direspon oleh person in charge-nya. Jadi siapa yang harus menyelesaikan kendala itu?
kan bisa diselesaikan oleh fasilitator, oleh pelatih ahli. Oh ya, oke, kalau selesai berarti nanti dilaporkan, terus kemudian muncul di dalam sistem itu selesai. Nah, tapi kalau itu di luar kewenangannya fasilitator atau pelatih ahli, nanti akan dieskalasi. Kemana? Ke daerah atau ke provinsi. Jadi ini gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Ini memang bukan apa ya, sebetulnya ini konsumsinya belum sampai ke Bapak Ibu, tapi supaya Bapak Ibu dapat gambaran. Nah, Bapak dan Ibu, ini penguatan SDM-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu selesai mendaftar tahap 1, mengisi kurikulum vitae, menjawab esai, lalu menunggu pengumuman, yang sabar nggih. Karena walaupun ini by system, tapi penilaiannya masih harus satu per satu. Nggih. Satu per satu, jadi agak lama. Nanti baru akan muncul di email Bapak Ibu, di WA Bapak Ibu, kemudian juga di SIM PKB tentang kelulusan Bapak Ibu tahap 1. Nah, nanti ikuti tahap 2, Bapak Ibu akan langsung dihubungi oleh asesor. Kapan Bapak Ibu simulasi, kapan Bapak Ibu wawancara. Nanti ditunggu juga. Nah, karena nilainya akan dirapatkan, diplenokan, kemudian kita buat pemeringkatan, ini bersama-sama antara LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi. Lalu Bapak dan Ibu akan menunggu pengumuman ditetapkan sebagai lulus sebagai sekolah penggerak oleh Kemendikbud langsung. Jadi kita di daerah itu di provinsi antara LPMP, PPPAU dengan Dinas Provinsi itu kolaborasi kerjasama, setiap hari WA, jadi ada grup khusus. Jadi kami saling diskusi, memikirkan status Bapak dan Ibu, segitunya loh. Nanti kalau sudah Bapak Ibu melakukan ajuan untuk komite pembelajaran, dan akan dilatih secara daring ya Bapak Ibu selama 2 minggu, ya sebetulnya 10 hari. Tapi kadang-kadang kalau ada tanggal merah, pengajarnya, fasilitator atau narasumbernya itu akan menggantinya di by system di hari yang walaupun harinya Sabtu. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi ada hari-hari ini kok tanggalnya merah, nanti terpaksa Sabtu itu juga masuk. Asal Sabtunya bukan tanggal merah. Walaupun untuk SMA, Bapak dan Ibu Sabtu jatahnya libur gitu. Nah, kalau daring Pak Bu, itu akhirnya itu ketemunya pelatihannya seperti 24 jam. Dan kalau Bapak Ibu betul-betul baru akan mendapatkan informasi tentang kurikulum baru itu besok nunggu ketika pelatihan di PKP gitu ya. Itu Bapak Ibu biasanya nanak nunuk gitu. Nah, makanya ada yang mencuri start. Udahlah, kita pakai Zoom, kita undang narasumber, kita apa untuk mempelajari dulu, kenalan dulu. Nah, nanti kalau tim pembelajarannya sudah ikut pelatihan, baru di sekolah mengadakan IHT untuk semua gurunya. Jangan khawatir, selama proses kepala sekolah dan pengawas itu setiap bulan dengan tanggal yang sudah disepakati bersama dengan GTK, yaitu P4TK Matematika, untuk lokakarya. Bapak Ibu gurunya juga menghidup-hidupkan komunitas, jadi MGMP sekolahnya. Kepala sekolahnya one-on-one coaching dengan fasilitator. Nah, coba kalau sudah seperti itu, jika sekolah Bapak Ibu di akhir program nggak ada progresnya, nggak signifikan, kan rugi ya, bandare rugi gitu ya. Sudah ngeragati gitu ya, nah, itu kok sampai bandar ya. Tapi ini bukan flexing ya Pak Bu, saya nggak jualan, nggak trading nih, karena nggak ada produk yang saya jual. Saya lebih ke memotivasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada kendala di SDM Bapak Ibu, guru-guru tentang literasi teknologi IT-nya pun akan dilatih. Dan banyak platform yang bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk melaksanakan program-program sekolah penggerak. Dan itu sejauh itu loh Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti di awal sekolah Bapak Ibu akan berdialog, namanya dialog ekosistem sekolah. Orang tua, wali murid, murid, guru, pengawas, kepala sekolah, dan ini pelatih ahli. Ayo membahas, kita mau membuat program apa. Sampai segitunya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya mau ke sini. Nah, ini Pak Bu, jangan khawatir. Ketika nanti di sekolah Bapak Ibu ada masalah, Bapak dan Ibu, itu dengan dibimbing oleh fasilitator akan menginput
apa namanya ya, masalah-masalah yang ada. Ini programnya. Kemudian nanti, oh ada yang diselesaikan oleh pelatih ahli, selesai. Oh tidak selesai. Kalau selesai ya udah lanjut program berikutnya. Kalau tidak selesai eskalasi Pak Bu, dinaikkan kemana? Ke provinsi, ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi kita sudah jalan Pak Bu, dari sejak September 2021. Kita mengelola dan setiap bulan kami itu merapatkan progres program sekolah penggerak yang berjalan di tahap 1 dengan istilahnya rapat PMO di setiap bulan. Jadi kita melihat 25 SMA penggerak di provinsi dan yang SLB 4 gitu terbaca di sistem. Jadi kita melihat ada sekolah yang pergerakannya cepat, ada yang biasa aja menggugurkan kewajiban, ada yang agak terkendala. Dan itu kita mendukung, membantunya menyelesaikan permasalahannya. Kalau ternyata dinas provinsi nggak punya kewenangan untuk menyelesaikan, ya nanti eskalasi ke pusat. Sampai sejauh itu Bapak dan Ibu. Jadi dengan seperti ini, program sekolah penggerak yang nanti arahannya untuk menciptakan lulusan ketika pembelajarannya berbasis mata pelajaran, gitu nggih, dan melaksanakan proyek pelajar Pancasila, itu terwujud profil pelajar Pancasilanya. Kalau tidak, ya itu aneh. Kok iso? Sudah segitunya loh, diragati barang, didampingi, dipantau, dibantu menyelesaikan solusi. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menggali bahwa repot loh kalau menjadi sekolah penggerak, tidak ada yang repot Pak. Karena nanti akan dibantu oleh banyak pihak. Nah, kita di LPMP itu enggak ini ya, enggak lelah-lelahnya gitu ya. Bahkan yang tahap 1 kita sudah melakukan MONEF ya, terkait dengan implementasi kurikulumnya. Nah, gitu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan termotivasi nggih, banyak platform yang hanya dapat diakses oleh guru-guru di sekolah penggerak gitu-gitu. Nah, ini Pak Bu, kalau menurut saya mendaftarlah. Jadi ini pasti gitu ya. Silakan daftar, selesaikan mekanismenya Pak Bu. Jangan lupa kalau sudah jawab essay, satu persatu, sub per sub, simpan, kirim. Simpan, kirim gitu ya Mas Putut. Jangan lupa ngirim ya. Kalau iya, kirim berkas. Kalau tidak, itu Bapak Ibu merasanya sudah menjawab, tapi tidak terkirim. Gitu Pak Bung. Pastikan satu persatu dan Bapak Ibu harus fokus berkontemplasi. Kalau tadi secara teknis Bapak Ibu mengetik keyword, kalau di pengajar praktek itu kan memang ada notifikasi. Begitu Bapak Ibu copy paste, walaupun itu konsep jawaban Bapak Ibu sendiri, di mana di sana muncul di SIM-nya itu muncul jawabannya itu duplikasi. Padahal copy paste jawaban sendiri dari Word loh. Nah, kalau begitu bagaimana ya kalau kita tetap ngetik di Word konsepnya, di print, terus Bapak Ibu ngetik lagi di sistem, tapi nggak harus pakai mikir lama. Jadi di ini dulu, terus keluar, masuk lagi, terus diketik lagi. Paling seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena mungkin kita jagani sinyal internet Bapak Ibu ya, jaringan internet Bapak Ibu. Begitu Bapak dan Ibu, saran saya segeralah mendaftar dan berikan progres warna hijau semua untuk Provinsi Jawa Tengah, karena kami belum bisa mengidentifikasi Bapak Ibu satu persatu, belum bisa membuat grup WA, kami tidak bisa memantau langsung dan memberikan mengingatkan Bapak Ibu, ayo selesaikan prosesnya, jangan berhenti, ayo selesaikan begitu, karena menjawabnya kan memang lama gitu. Karena ada 8 kelompok pertanyaan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, pendaftar, nanti baru Bapak dan Ibu akan menunggu pengumuman tahap demi tahap. Agak lama, pengalaman yang kemarin butuh waktu dan memang ada sih pengunduran, tapi bukan karena Bapak Ibu sengaja mengundurkan, karena memang ada hal teknis. Begitu Bapak dan Ibu. Nah ini kalau saya boleh bocorin nih Pak Bu. Kalau Bapak Ibu sekolahnya bukan penggerak, itu menerapkan kurikulumnya itu pakai jalur mandiri loh Pak. Dengan menyiapkan Bapak Ibu gurunya berlatih sendiri tentang kurikulum itu. Tadi terkait dengan pertanyaan ini, guru-guru kami itu sedang proses CGP, seleksi CGP atau bahkan pengajar praktek. Kita mau libatkan di PKP yang dari Kebumen.
Gimana ya? Pertama sebetulnya kalau saya menyarankan apa guru-guru yang hebat hanya mereka gitu. Bolehlah berikan kesempatan guru-guru yang lain. Karena bukan tidak boleh, yang terjadi selama ini di program sekolah penggerak itu one man one ticket ya. Jadi satu satu status tunggal. Jadi kalau nanti dia menjadi guru penggerak, kemudian tetapi kembali lagi asal di sistemnya menerima atau tidak menolak ketika menginput melakukan ajuan nama-nama guru tersebut, ya monggo saja. Yang kedua ditari itu ditanting nanti jika kalau sudah ada kegiatan nanti kan kira-kira pelatihan di komite pembelajarannya bulan April. Ditanya informasi yang ada di SIM guru penggerak itu pelatihannya bulan apa. Khawatirnya bersamaan dengan pelatihan daring yang 2 minggu sebagai komite pembelajaran dengan daring di guru penggerak. Termasuk juga yang pengajar praktek. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah nih, ada sebagian yang sedang mendaftar sebagai pengajar praktek. Selama di sistem Bapak Ibu mendaftar sebagai kepala sekolah itu bisa menerima, silakan daftar aja, lanjut ikuti mekanismenya. Begitu nanti ternyata muncul statusnya itu sean ya, duluan mana status pengumumannya. Biasanya itu yang nanti akan mengunci dan muncul di notifikasi. Nah, biasanya juga Bapak Ibu diberi opsi pilihan, mau ambil yang mana nih gitu. Kalau Bapak Ibu kapasitasnya sebagai kepala sekolah, saya menyarankan Bapak Ibu ambil saja porsi sebagai kepala sekolah penggerak. Dan kemanapun Bapak Ibu akan dipindah tugaskan, itu melekat di Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu akan dapat menggerakkan dan berkontribusi secara maksimal saat menjadi kepala sekolah penggerak. Ya semuanya bagus Pak Bu. Jadi guru penggerak bagus, jadi pengajar praktek bagus, tapi ada kapasitas-kapasitas yang Bapak Ibu sudah mestinya bergeser nggih. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Gitu Mbak Rini, mungkin ini saya lebih ke motivasi saja, manfaat dan hal-hal yang nanti menjadi orientasi Bapak dan Ibu kepala sekolah akan mendaftar dan melanjutkan proses pendaftarannya, bahkan mengajak rekan yang lain. Kira-kira begitu. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Untuk selanjutnya, karena keterbatasan waktu kita buka sesi diskusi, tapi mungkin hanya beberapa pertanyaan saja ya. Bapak Ibu silahkan, ada yang mau bertanya langsung kepada Bu Tati? Silahkan raise hand. Ibu Rohmani, monggo kami persilahkan. Ibu Rohmani, apakah ingin bertanya? Oh, ya, sepertinya hanya terpencet saja ya. Mungkin dari kolom chat sebagian besar pertanyaan sudah terjawab tadi oleh Mas Putut. Dari Bu Tri Lestari juga sudah dijawab oleh Bu Tati. Kemudian ini ya. Untuk materi yang dari Pak Putut tadi sudah kami share ulang. Mungkin silakan Bapak Ibu download. Sebagian pertanyaan sepertinya sudah terjawab tadi Bu Tati oleh Mas Putut. Oh, dari Pak Sudarto, monggo kami persilakan Bapak Sudarto untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, dan selamat pagi semuanya. Bu, saya pengen bertanya tadi yang mengerjakan soal tadi kan ada 8. Kemudian katanya kalau kita biarkan nanti hilang sendiri. Terus katanya juga kalau dapat 1 boleh istirahat dulu. Pas istirahat itu kita log out atau dibiarkan atau bagaimana? Terima kasih Bu. Pak Darto, terima kasih pertanyaannya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu akan merencanakan untuk mengerjakan esainya, Bapak Ibu secara bertahap fokus
selesaikan dulu satu nomor, misalnya nomor 1, ada beberapa sub A, Bapak Ibu kan membaca pertanyaannya. Jadi seperti mekanisme yang tadi disampaikan Mas Putut, ya. Membaca pertanyaannya, Bapak Ibu kan pasti mencermati secara dalam jaringan ya, artinya online. Bapak Ibu boleh membuat konsepnya dulu, nanti Bapak Ibu cek di situ harus berapa karakter. Karakter dengan kata berbeda, ya. Kalau kata itu Bapak Ibu sudah paham. Karakter itu apa? Karakter itu satu huruf, satu karakter, satu tanda baca itu satu karakter, satu spasi, satu karakter. Nah, itu karakter. Nah, kalau nanti batasannya karakter, Bapak Ibu cek ke aplikasi karakter nggih, kalau membuat draft di Word, terus ada aplikasi menghitung karakter di Google. Nah, Bapak Ibu cek. Atau kalau sekiranya misalnya 300 karakter, itu 300 karakter itu sekitar sepertiga folio, sepertiga kuarto atau sepertiga halaman. Nah, mungkin satu paragraf, mungkin sekitar berapa? 7 sampai 10 kalimat, nggih. Nah, itu nanti kalau Bapak Ibu membuat draftnya, Bapak Ibu ketik saja, nggih. Kalau tadi itu kan karena pengalaman yang di pengajar praktek, begitu walaupun Bapak Ibu membuat konsep di Word, kemudian Bapak Ibu copy paste,